Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para netizen dan penonton dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Anda yang telah melakukan like, comment, and share, serta juga subscribe. Bagi Anda yang belum subscribe, dapat tekan lonceng di notifikasi Anda atau klik di komputer atau di laptop Anda. Baiklah para penonton dan netizen dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang pilkada. Jadi yang kita bahas sekarang ini adalah pilkada Kota Dumai. Jadi Dumai ini sebenarnya wilayahnya tidak juga begitu besar, penduduknya tidak begitu banyak, lebih kurang 350.000 lah. Tetapi Dumai ini adalah salah satu daerah yang strategis. Dan kalau kita masih ingat, waktu di zaman SBY, zaman Presiden SBY, daerah pertama yang dikunjungi SBY waktu dia dilantik yang pertama itu adalah Kota Dumai. Jadi Dumai ini adalah kota yang sangat diperhatikan oleh pemerintah pusat sebenarnya, karena Dumai adalah daerah strategis dan berhubungan langsung dengan negara lain, yaitu seperti negara Malaysia. Jadi pemimpin Dumai ini harus orang yang betul-betul paham dan mengerti dengan Dumai, sehingga Dumai ini menjadi suatu wilayah yang bisa berkembang dengan pesat. Nah, ini tentu harapan masyarakat Dumai sendiri dan bukan harapan saya pribadi, karena yang tinggal di Dumai ini kan banyak gitu. Yang ingin kita bicarakan pada kali ini adalah ada hal yang menarik tentang pilkada Dumai ini. Semenjak era reformasi, Dumai ini telah beberapa kali melakukan pilkada. Jadi Dumai ini dari 12 kabupaten kota yang ada di Riau, satu daerah yang tidak pernah pemimpinnya itu menang 2 kali itu adalah di Dumai. Kalau di daerah lain itu sering pemimpin itu berturut-turut atau incumbentnya yang jadi pemenang. Tetapi di Dumai ini incumbentnya itu tidak pernah menang. Seandainya ada 2 kali tapi dia terputus. Dia pertama dia menang, yang kedua dia ikut lagi, tapi kalah, yang ketiga baru dia menang lagi. Itu yang terjadi di Dumai. Jadi ini suatu hal yang menarik. Mengapa hal itu bisa terjadi gitu? Apakah penduduk Dumai ini dia kritis ataupun apatis gitu? Jadi sebenarnya itu tergantung daripada cara kita memandang, bisa dia kritis dan bisa juga apatis gitu. Tapi dari beberapa kali saya diskusi dengan teman-teman gitu, ada kecenderungan warga Dumai ini dia merasa sentimen seperti ini. Kalau seandainya pemenangnya itu ke itu juga kata dia, maka yang dapat fasilitas nanti orangnya itu ke itu juga gitu. Jadi dia tidak ada perubahan gitu di dalam masyarakat gitu, dalam pergaulan sehari-hari. Jadi ini suatu cara pandang, ya bisa dikatakan benar, bisa juga salah gitu. Karena orang ini kan sesuai dengan kepentingan dia pribadi gitu. Tapi kita ingin sebenarnya Dumai ini siapapun pemimpinnya, baik orang baru atau pemimpin yang lama gitu, dia tuh pembangunan itu harus berkelanjutan gitu. Jadi pembangunan itu tidak berubah-ubah, kebijakan jangan berubah-ubah. Jadi kebijakannya itu tetap itu dijalankan, pemimpinnya silakan aja bisa ganti-ganti, karena itu masalah selera dari masyarakat. Karena kita tidak bisa juga harus orangnya harus itu gitu, karena tentu dalam jangka 5 tahun itu orang sudah ada yang pindah, ada yang pendatang baru juga bertambah gitu. Jadi penduduk Dumai ini kan dia selalu didatangi oleh orang-orang baru juga, sehingga cara pandang mereka pun tidak sama tentang Dumai. Tapi segala sesuatunya tentu sesuai dengan pemikiran Anda masing-masing. Jadi ini salah satu aja indikasinya, bukan mutlak juga gitu. Kalau menurut Anda tentu ada faktor-faktor lain gitu. Jadi kalau Anda punya pengalaman atau pengetahuan tentang yang lain, nanti Anda bisa ngomong di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.